Halo Sobat Survivor, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 cara budidaya entok bagi pemula dan tips agar entok Anda cepat besar. Entok atau mentok merupakan salah satu jenis unggas yang sudah cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Meskipun tidak sepopuler unggas lainnya seperti bebek, namun entok juga merupakan unggas yang dibudidayakan secara konvensional sebagaimana budidaya ayam kampung petelur. Banyak orang yang memang tidak menyukai daging entok sebab cenderung alot dan memiliki bau yang anyir. Entok atau mentok juga memiliki postur yang lebih tinggi dan lebih besar dari bebek, sehingga tentunya jumlah daging yang dihasilkan juga lebih banyak. Daging entok memiliki kandungan lemak yang lebih banyak dibandingkan jenis unggas lainnya. Inilah yang kemudian membatasi konsumen untuk menyantap daging entok ini. Tentunya mereka dengan beberapa jenis penyakit seperti kolesterol dan darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi daging entok. Meskipun demikian, daging entok selain mengandung lemak, protein, dan kalori juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah baik dikonsumsi bagi mereka yang sedang menjalankan program diet dan mengalami anemia. Daging entok tidak secara umum dijual dan tersedia di semua restoran atau di tempat makan. Tidak seperti daging ayam dan bebek yang dapat dengan mudah diperoleh. Untuk mendapatkan olahan mentok, kadang kita harus bersusah payah mencarinya. Sebab pengolahan yang tidak tepat akan bisa membuat tekstur dan rasa daging menjadi tidak nikmat. Namun tentunya hal tersebut bukanlah alasan untuk tidak membudidayakan entok. Berikut langkah mudah dalam memastikan entok Anda bisa berhasil dalam proses budidaya. Yang pertama adalah persiapan kandang. Langkah awal sebelum memulai budidaya entok, tentunya Anda harus mempersiapkan elemen penting, yakni kandang. Kandang entok haruslah dibuat dengan nyaman sebab entok akan menghabiskan seluruh aktivitasnya di dalam kandang. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar entok Anda bisa mendapatkan lokasi ideal untuk berbudidaya antara lain: nomor 1, sebaiknya lokasi kandang berjauhan dengan rumah atau paling tidak berjarak 10-20 meter. Hal ini untuk menghindari bau yang tidak sedap menyebar di rumah dan lingkungan Anda. Yang kedua, untuk ukuran kandang sebaiknya disesuaikan dengan jumlah entok yang akan dibudidayakan. Semakin banyak entok yang dibudidayakan, pastinya membutuhkan kandang yang semakin luas. Kandang harus memiliki dinding yang tinggi agar entok tidak leluasa keluar masuk dan kabur dari kandang. Jika luas kandang 10 meter persegi, maka 5 meter untuk naungan dan lokasi pemberian makan, sedangkan 5 meter dibuatkan terpisah dan diberikan kubangan air. Kubangan ini merupakan tempat entok untuk bermain dan berjemur. Anda bisa menggunakan bambu sebagai bahan dinding atau pagar kandang dan asbes sebagai bahan atap. Sesuaikan luas kandang dengan jumlah populasi entok. Buatkan saluran air atau drainase agar air dapat mengalir lancar dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan selanjutnya adalah sediakan juga tempat makan dan minum di dalam kandang. Hal penting yang diperhatikan kedua untuk budidaya entok adalah anakan entok harus yang unggulan. Setelah kandang siap, maka langkah selanjutnya adalah memilih anakan entok unggulan yang nantinya akan dijadikan indukan. Risiko kegagalan memang sangat rentan terjadi jika dibudidayakan sejak anakan. Namun hasil ini tentu akan lebih besar jika saat panen tiba, ketimbang dengan membudidayakan lewat indukan yang selain harganya lebih mahal, juga risiko indukan yang tidak menghasilkan telur juga besar. Oleh sebab itu, untuk memilih anak entok unggulan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, anakan entok berasal dari indukan yang jelas asal-usulnya. Kondisi anakan sehat, lincah, dan aktif bergerak. Umur ideal anakan entok dari 6-7 bulan setelah menetas atau minimal memiliki bobot 100-200 gram. Bibit anakan diperoleh dari petani entok yang terpercaya.
Pengangkutan dari lokasi kandang harus diperhatikan dan jangan sampai membuat anakan stres. Setelah sampai, langsung lepaskan anakan ke dalam kandang dan beri makanan sesuai anakan yang telah disediakan. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah persiapan pakan entok. Tahukah Anda, setiap tahapan perkembangan jenis pakan diberikan juga harus berbeda. Hal itu tentu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan entok agar berlangsung lebih optimal. Jenis pakan yang diberikan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pada anakan umur 1-14 hari, pada fase ini anakan entok biasanya anak entok membutuhkan nutrisi yang berbentuk protein, fosfor, kalsium, energi, dan vitamin. Pakan yang diberikan juga harus sesuai dengan porsi harian yang tentunya masih sangat kecil. Pakan yang cocok diberikan adalah pelet dan konsentrat started. Makanan ini merupakan makanan terbaik anakan entok umur 1-14 hari yang akan memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan anakan umur 15-35 hari. Pada umur 15-35 hari, kebutuhan pakan anakan entok juga akan ikut meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Pada tahap ini, anak entok akan lebih membutuhkan energi untuk meningkatkan bobot tubuhnya. Tentunya pakan yang paling tepat diberikan adalah konsentrat yang campur dengan dedak halus atau bekatul, ampas tahu, biji jagung, dan juga umbi-umbian seperti ketela dan juga umbi mantang. Pada umur 36-60 hari, ukuran tubuh anakan entok akan semakin besar. Tentunya pada usia 36-60 hari, kebutuhan anakan entok lebih banyak kepada kebutuhan akan mineral dan vitamin. Oleh sebab itu, sebagian peternak dapat memberikan pakan yang dicampur dengan ikan runcah, bekatul, menir, keong, ampas tahu, nasi aking, atau juga enceng gondok. Hal penting juga yang perlu dipahami adalah pemberian vitamin dan vaksinasi pada entok. Bukan hanya manusia yang membutuhkan vaksinasi, entok atau jenis unggas lainnya juga membutuhkan vaksinasi agar kebal terhadap serangan penyakit yang diakibatkan oleh virus sebagaimana hewan-hewan lainnya. Vaksinasi biasanya dapat dilakukan sendiri atau juga dengan bantuan tenaga profesional. Pastinya jangan sembarangan memberikan vaksin jika Anda tidak mengerti cara pemberiannya. Selain vaksinasi vitamin, juga perlu diberikan pemberian vitamin untuk proses entok bertelur. Yang kelima adalah sanitasi lingkungan dan pengendalian penyakit. Meskipun entok cukup kebal dan tahan terhadap berbagai serangan penyakit, namun tentunya Anda tidak bisa mengabaikan pengendalian penyakit yang bisa saja mengancam dan menyebabkan kegagalan pada budidaya entok. Kunci dari penanganan dan penanggulangan penyakit adalah sanitasi kandang yang bersih, sebab kandang yang kotor dan jorok akan bisa meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Hal terpenting yang terakhir adalah mempersiapkan agar entok bertelur. Untuk mempercepat proses entok bertelur, maka poin penting adalah dilakukan memberikan makanan yang tepat. Pada tahap ini, entok membutuhkan banyak protein agar bisa menghasilkan telur yang banyak dan berkualitas. Berikan makanan yang mengandung protein tinggi seperti keong-keongan atau bekicot. Kandungan protein yang tinggi pada pakan tambahan dari keong dan bekicot akan membantu entok agar bisa lebih baik dan menghasilkan telur. Anda tentunya bisa dengan mudah mendapatkan keong dengan mudah di daerah persawahan. Selain makanan, faktor lingkungan juga sangat penting diperhatikan, sebab lingkungan yang tepat akan bisa memicu entok untuk bisa bertelur. Sebaiknya buat lingkungan senyaman mungkin dan jangan sampai entok merasa stres. Entok sangat menyukai lokasi di darat dan di air, maka sebaiknya dibuatkan kolam di dalam kandang sehingga entok dapat bermain-main di kolam. Demikian 6 cara budidaya entok yang pasti berhasil. Tentunya patut Anda coba sendiri di rumah sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Selamat mencoba dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor.